Dengar nih Uni, ini kan ada mama tiri saya Uni, dia kan mualaf Uni, terus mamanya meninggal Uni, terus saudaranya nggak ada yang menguburin, terus itu gimana ya Uni? Mamanya agamanya apa? Amin. Coba mama. Halo nih, ini saya mama tirinya kan saya mualaf. Jadi mama saya meninggal tadi dengan agama Kristen. Apakah saya bisa mendoakannya dengan cara agama Islam? Tidak bisa, nggak bisa Bu, tidak bisa, karena beliau dilarang dalam agama Islam itu mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir Bu. Jadi gimana cara kita untuk mengatakan orang tua kita gitu? Ya, beliau mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Allah melarang kita mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu urusannya dengan Allah. Kalau prosesi kematian ya kakak ya bicarakan dengan warga setempat lah, karena dia Kristen ya prosesinya sebagai Kristen bukan sebagai Islam. Kecuali beliau sempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Lah kalau di agama kalian, kalau ada pastor ngewong dengan anak-anak masuk surga enggak? Masuk, karena sudah ditebus dosanya. Karena jaminan keselamatan darah Yesus, bukan perbuatan. Kalau di Islam, masuk surga itu dua syarat. Satu, beriman. Kedua, beramal soleh. Beramal solehkah berbuat ngewong dengan orang lain? Tidak, yang tidak halal. Maka pasti dia masuk neraka. Kami tidak melegitimasi perbuatan jahat. Kalau kalian kan enggak. Kalian diwajibkan kan mengasihi musuh. Kalian kan diwajibkan mengasihi orang-orang cobol. Kalau ada pendeta cobol, darah Yesus, aman kalian mencoboli lagi ya. Jadi beda kita. Di Islam para pengewong yang mengaku beragama Islam justru dia duluan masuk neraka jahanam. Kalau kalian pengewong yang mengaku-ngaku pastor kan ditebus Tuhan, kan masuk surga. Makanya agama yang membenarkan penjahat masuk surga karesteng. Agama Islam untuk orang benar, agama karesteng untuk para pendosa. Kan dalilnya ada. Yesus berkata, aku datang untuk orang-orang berdosa. Kan gitu. Maka agama karesteng adalah agama yang paling tepat untuk para pelaku dosa. Karena para pelaku dosa difasilitasi masuk surga, ditebus dosa-dosanya. Gitu. Kalau di Islam para ustadz-ustadz yang mengewong orang lain itu masuk neraka sakar karena mereka telah memfitnah agama mereka sendiri. Gitu ya. Beda kelas kita bro, beda kelas kita. Kalau kami adalah agama Islam untuk orang-orang benar. Maksudnya apa? Tidak bisa orang-orang yang tidak benar masuk surga. Paham? Harus orang-orang benar. Kalau nggak benar nggak bisa masuk surga. Kalau kalian kan enggak, aku datang untuk para pelaku dosa. Kalau kalian kan adalah agama kalian kan datang untuk menyelamatkan orang-orang
orang-orang berdosa. Iya enggak? Kan Yesus yang berkata, aku tidak datang untuk orang-orang benar, tapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Dan lagi pula Tuhan kalian metong menebus dosa, wajib kalian berdosa. Kalau nggak berdosa nggak bisa jadi karesteng. Wajib berdosa dulu di karesteng, karena yang ditebus itu dosa. Bagaimana mungkin saya bisa jadi karesteng? Saya bukan pendosa, ya. Karena kalau Tuhan saya, kalau saya berbuat dosa, saya diampuni dengan cara bertobat. Kalau kalian kan enggak. Kalau kalian kan wajib berbuat dosa. Kalau kalian nggak berbuat dosa, maka kalian adalah agama para pendosa. Itu kata kawan-kawan kalian juga. Kalau aku kan nanya, ya. Bertobat mencium batu. Mari kita bahas Yesus versus batu, ya. Kita bahas Yesus versus batu. Hajar Aswad. Nah, mari kita bahas, ya. Dengarkan baik-baik narasi saya. Kalau seandainya ada satu benda kultus di alam semesta ini secara fungsional yang dibandingkan antara Yesus dengan batu, saya lebih baik mencium batu daripada menombak Tuhan untuk masuk surga. Kenapa? Kalau mencium melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain, kalau nombak orang lain itu merugikan orang lain, ya. Halo Kak Ros. Halo Bunda, Assalamualaikum. Salah pencet Bunda, mohon maaf. Oh, oke, nggak apa-apa Kak. Nah, jadi gitu ya. Mari kita. Oh, terima kasih ya Bunda ya. Aduh, terima kasih. Iya. Subhanallah. Baik, kita bahas. Bagaimana kalau kita membandingkan antara Yesus dan batu? Karena saudara-saudara Kristen kita menuduh kita nyembah batu. Mari kita bahas, ya. Markibas. Mari kita bahas pelan-pelan, ya. Baik, saya akan coba untuk membahasnya. Kita live-kan dulu, ya. Di share, di posting ulang, di tap layar. Kita akan diskusi sampai nanti sekitar 2 atau depan, Mak. Maaf guys. Suara saya kedengar. Ada? Tes. Aduh, sorry, hilang ya. Tes.
Adakah di sana? Halo? Apakah saya terdengar? Keberadaanku telah terdeteksi. Aku barusan diculik alien. Maaf teman-teman, barusan diculik alien teman-teman. Ada? Sudah? Lama ya? Ngeleknya lagi jelek atau lagi cantik? Ngeleknya sambil monyong nggak? Ngelek. Semoga saya kalau ngelek lagi cantik ya. Jangan sampai saya ngeleknya lagi jelek. Ya, jangan sampai. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ke permasalahan yang kita bahas tadi. Tentang batu ya. Kita bahas tentang batu. Yesus versus batu. Kita bahas ini. Mimi Koko. Ya. Wah, ini bahaya ini. Ya, kita bahas teman-teman ya tentang Yesus versus batu. Kenapa ini tadi diangkat saudara kita Kristen ya? Kita akan membahas ini. Maaf, saya harus kembalikan ke YouTube dulu ya. Biasa nih kalau kayak gini nih problem nih. Kasihan teman-teman yang ada di YouTube nih. Yang di YouTube tuh nonton kita lagi ngaco. Maaf ya teman-teman yang di YouTube, tadi signalnya hilang, lag ya. Mohon maaf ya. Oke, sekarang kita bahas lagi teman-teman ya. Kita lihat di sini. Sebenarnya tidak etis ya membandingkan Yesus dengan batu Hajar Aswad, itu tidak etis sebenarnya, karena kan beda entitas ya. Yang satu Tuhan, yang satu lagi adalah batu yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau kita lihat secara kekuatan, Yesus dengan batu Hajar Aswad itu sama-sama makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Setidaknya Yesus sendiri mengakui bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu juga dengan Umar Ibnu Khattab yang mengatakan batu Hajar Aswad itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu ya. Artinya secara kekuatan atau kemampuan dua-duanya itu dimampukan Tuhan. Kalau kita bicara Nabi Isa itu biiznillah ya, dia bisa melakukan apapun itu karena izin Allah. Nah, jadi sebenarnya tidak layak membandingkan manusia dengan benda mati. Tapi masalahnya adalah teman-teman kita Kristen ini suka sekali membandingkan kekuatan Yesus yang konon katanya bisa menebus dosa, lalu kemudian mengkomparasinya dengan batu Hajar Aswad gitu loh. Dimana mereka sering bilang, lah kalau kalian kan nyium batu dulu gitu, kalau kami kan cukup dengan menombak Tuhan kami terampuni, kan gitu ya, kan begitu kan. Nah, sementara kita selama ini tidak perlu harus menombak Tuhan, tapi cukup melakukan amalan soleh. Dan salah satu amalan soleh yang bisa membuat kita diampuni dosanya adalah mencium batu Hajar Aswad. Dan perbuatan mencium itu bukan perbuatan yang merendahkan diri sendiri, dan bukan perbuatan yang menghilangkan integritas kita sebagai manusia. Nah, mari kita bahas ya. Nah, pertama kita bahas secara kemampuan. Batu Hajar Aswad sama Yesus sama-sama tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, secara asal, batu Hajar Aswad sama Yesus sama-sama dari surga. Bedanya adalah batu Hajar Aswad tidak perlu menjelma jadi daging. Tapi kalau Yesus adalah firman yang menjelma jadi daging, maka dia perlu proses kehidupan selama 33 tahun di dunia. Sementara batu Hajar Aswad nggak butuh minta makan, nggak perlu diceboin, nggak perlu ditimang-timang, nggak perlu ditetein, nggak perlu dibesarkan. Dia hanya batu yang tidak mengganggu siapapun. Nah, itu ya. Yang kedua, batu Hajar Aswad diperlakukan dengan cara baik, padahal dia cuma makhluk. Contoh, tidak dikutuk. Yesus adalah firman yang menjelma, malah dikutuk, ditombak, disalib. Sementara batu Hajar Aswad tidak perlu diperlakukan seperti itu. Jadi secara perilaku saja itu sudah berbeda. Lebih mulia batu Hajar Aswad dalam pandangan umat Islam dibanding orang Kristen memperlakukan Yesus. Karena batu Hajar Aswad itu dicium, kalau Yesus ditombak, kan beda perlakuannya. Yang kedua adalah batu Hajar Aswad itu bisa menyatukan banyak manusia. Kalau Yesus datang ke dunia malah bikin berantem Agatha dan Mikana, gara-gara Yesus berkata akulah dia gitu. Nah, batu Hajar Aswad sampai detik ini eksis, masih ada keberadaannya. Sejak dia dicium sama Nabi Muhammad sampai detik ini masih ada. Tapi kalau Yesus katanya dulu ada, sekarang udah kita nggak bisa temukan lagi di mana keberadaannya. Artinya banyak ketimpangan kalau kita membandingkan antara batu Hajar Aswad dengan Yesus. Nah, sekarang kita bahas secara fungsional.
Batu hajar aswad hanya dicium bisa menghapuskan dosa sehabis-habisnya. Tapi Yesus sudah ditombak, sudah dihina, sudah dinista, sudah dikutuk, tidak mampu menghapus dosa menghujat Roh Kudus. Maka secara fungsional batu hajar aswad lebih fungsional gitu loh, lebih efisien gitu, lebih mudah, nggak ribet gitu loh. Karena kalau seandainya batu hajar aswad nggak perlu dikasih makan, nggak perlu dipermalukan, ya cukup dicium gitu. Tapi kalau Yesus kan harus dibesarkan 33 tahun, harus ditangkap dulu, harus ditombak lagi, seperti itu. Jadi banyak prosedur yang harus dilakukan untuk memperlakukan Yesus agar orang Kristen itu dosanya terampuni, begitu ya. Musyrik cium batu, mencium dan menyembah itu beda. Kalau kau bilang musyrik cium batu berarti nyium bini kau musyrik, gila ya. Bila aku bilang Oten ini kadang-kadang longornya maksimal gitu, longor boleh tapi jangan maksimal, sikit-sikit aja lah ya, begitu ya. Jadi itulah kalau kita membandingkan batu hajar aswad dengan Yesus, maka Yesus akan insecure karena jauh ya, baina sama wasumur. Batu hajar aswad tidak pernah dikutuk, Yesus ditar kutu. Yesus nih kayak malin kundang, sama-sama dikutuk. Bedanya adalah kalau Yesus dikutuk karena hambanya, malin kundang dikutuk mamanya. Ini bedanya, tapi sama-sama terkutuk kan, begitu ya. Nah seperti itu saudara-saudara ya. Jadi mohon maaf kalau memang kita harus jujur dalam hal ini. Kita tidak bisa membandingkan sebenarnya antara batu hajar aswad dengan Yesus, tapi saudara Kristen kita senang banget membandingkan batu hajar aswad dengan Yesus gitu ya. Batu hajar aswad nggak pernah dibuka bajunya, nggak pernah dipermalukan karena dia batu. Yesus udah dipermalukan, ditombak, terkutuk lagi. Bahkan udah kayak gitu pun perlakuan kepada dia tetap tidak bisa menghapus dosa menghujat Roh Kudus, aslebel gitu ya. Nah gitu ya. Kalau batu hajar aswad dicium nama Nabi Muhammad yang pertama kali mencium, ya bukan pertama kali sih, maksudnya Nabi Muhammad yang ngajarin nyium batu hajar aswad lah. Kalau Yesus dicium sama pesundal Yesus dicium sama iblis yaitu Judas, kebayang gak sih, laki-laki cium laki-laki, dan dicium sama pesundal. Batu hajar aswad dicium sama orang-orang yang bertakwa kepada Allah gitu. Jadi memang beda sih, tapi ngeri banget ya kalau Yesus dibandingkan sama batu hajar aswad. Rendah kali Yesus dibuat sama teman-teman kita Kristen ya. Makanya kita nggak percaya ajaran Oten, karena ajaran Oten itu merendahkan Yesus. Kalau kita tentu nggak percaya Yesus itu dicium sama pesundal kan, karena Yesus itu bagi kita adalah seorang yang tentu menjaga harga dirinya. Nggak mungkin dia dekat-dekat sama yang bukan mahram. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya mahram. Kalau di Kristen kan nggak ada mahram. Ya kali ada mahram. Yesus aja sama pesundal ya dicium kan, dicium pahanya. Dan itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi setelah penciuman kaki, ya kan, tangannya kemana kita kan nggak tahu kan, kita nggak tahu itu, ya kan, kita nggak ada yang tahu. Memang sih tidak tertulis apa-apa gitu, tapi kan ya probabilitas kan bisa terjadi, walaupun kita nggak boleh bilang. Jangan kalian bilang waktu Maria Magdalena mencium kakinya tangannya kemana-mana, jangan bilang, itu fitnah nanti. Tapi ya namanya manusia kan, apapun bisa terjadi ya, kan namanya manusia ya. Apalagi pesundal udah biasa anu kan kalau pesundal itu kan udah biasa gitulah, udah biasa kan dia gitu. Jadi itu yang perlu kita takutkan. Nah, jadi jangan lagi teman-teman Kristen membandingkan antara Yesus dengan batu hajar aswad, ya jangan. Karena waduh, nggak enak saya gitu loh. Jangan kalian bandingkan lagi batu hajar aswad dengan Yesus, karena saya nggak enak ya teman-teman. Bang Tarasobana, tolong dong diposting ulang lah, jangan cuma tap-tap aja, posting ulang lah ya. Pas itu teman-teman posting ulang lah, kuning-kuningin apa, biar FYP ya, biar FYP. Ini mengisi apa enggak? Assalamualaikum Yonatan Oh, Nindir. iya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Uni gabung ke Komalku atau Komang sendiri nih? Ya udah, lu tunggu di situ, gua naik ke sana. Enggak, gua belum makan Uni, maksudnya kalau Uni enggak. Jangan banyak cerita, bilang aja gua ke sana. Ya udah, lu ke sini buruan. Sabar. Aku mau makan, belum makan dari siang. Terserah. Aku ternyata lapar. Bodoh amat. Iya ya. Buruan. Balik sini. sana ya. Oke, gua mati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Uni. Seru kan? Lu lihat dong.
Iya. Kita ketika apologet 1 yang viewernya udah 8k, 8.000, 10.000, berjumpa dengan apologet 1 yang penontonnya juga udah banyak, berjumpa dengan evangelis, berjumpa dengan ustadz, saling mencintai, saling mengisi. Giliran Oten saling buka celana dalam. Kita bertemu 7 orang, saling santun-santunan, saling cinta-cintaan. Mereka ketemu 2 orang aja saling baku cakar, baku Tapi sudah- caci. Tapi itu sudah dinas di dalam Al-Quran, Uni, Quran surat Al-Maidah 14. Memang Allah tanamkan kebencian di antara mereka. Kita umat Islam ketemu sama ustadz, kita dikasih ilmu. Ketemu sama sesama apologet, kita saling gimana kabarnya apologetnya. Wah keren nih, Parkun dong di rumahnya biar kami dapat follower banyak juga. Boleh, silakan Uni naik. Keren, saling support. Lah ini donasi di situ banyak, donasi di sini enggak. Jadi moderator. Aku mau mau bikin nasdor dulu ya. Iya, tapi gue dijadiin moderator. Nenek Gayung. Bukannya lu moderator. Perasaan lu Yang semuanya ini moderator. kagak. Ini kagak. Sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah ini Jangan moderator ini. pakai sumpah demi Allah karena ini tidak ada nampak. Coba lihat. Ada di moderator. Oh iya betul lu. betul. Iya. Ya. Jadi kalau Semua- kita umat Islam itu ketika kita bertemu dengan apologet yang viewernya masih sedikit, kita support dia. Ayo Caca, Caca live terus Caca, semangat Caca. Caca lagi naik daun nih Caca, jangan lupa Caca dijaga akunnya Caca. Jangan sampai nanti banyak-banyak orang naik dulu Caca. Caca sendiri aja dulu biar ramai yang nonton Caca. Kita ketemu Bang Loding, semangat Bang Loding. Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf Pei, semangat. Ini Oten, jangan menonton di room RK. Cukup tempat saya, kata Edis. Donasi saya masih kurang. Dua Oten ketemu langsung baku hantam, baku caci, baku maki, baku cakar. Umat Islam sesama Islam ketemu saling bagi ilmu. Gimana Bang Lodin kemarin? Wah Uni, mau ingat nggak nih? Bla bla bla. Keren banget kita. Inilah kenapa kita itu dikatakan umat rahmatan lil alamin. Walaupun di antara kami beda, ada yang bilang hari mualaf, aku nggak sepakat. Tetap aja kita nggak saling baku buka aib. Nggak ada gitu. Ada, tapi bukan apologet. Siapa? Nggak tahu. Intinya para apologet adalah orang-orang yang memang sudah menanamkan dirinya untuk tidak berdebat dengan sesama Islam. Contoh kayak Nandar. Kemarin Nandar diajak debat sama Pulpik. Apa kata Nandar? Saya adalah apologet. Tupoksi saya berdebat dengan non-muslim. Saya tidak mau berdebat dengan sesama Islam. Keren. Kenapa? Karena kita diperintahkan Rasulullah untuk menahan diri kita untuk berdebat dengan sesama Islam, karena nanti akan dijanjikan rumah di tepian surga. Tapi kalau sama Oten, jangankan kita debat, diludahin pun boleh, karena mereka itu biawak, ganggu agama kita. Mereka buka komal, mereka fitnah Islam, mereka katakan Islam begitu dan begini. Maka wajib bagi kita untuk memerangi mereka dalam argumentasi. Seperti itu. Selain kita memerangi mereka dalam argumentasi, kita membuka ruang-ruang supaya mereka bertanya jawab dengan kita, sehingga mereka bisa dibenarkan, diluruskan kesalahpahamannya tentang agama kita. Keren banget rum-rum Islam. Saling mencintai, saling menghargai. Ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Yusuf Pei, ada Ustadz Alif, ada Bang Loding, ada Papi Gembala, ada Tante Mika, ada banyak, ada Caca, ada Gregorius, ada Gofur, banyak kita ini. Ada Bang Zuma, ada si Indah buka koma juga, ada Ustadio. Halo kakak, ada noise banget kak. Salam kak, noise kak, ada suara musik. Sorry kak jangan naik kalau noise ya kak ya, karena yang nonton ini banyak ya. Kakak matikan dulu suara-suara bising di sana, baru kakak buka mic, karena kita relay di YouTube. Jadi kalau ada suara musik nanti kena copyright. Begitu kita saling menghargai. Oh, Uni Rifa pernah berantem sama Kores? Iya, pernah. Uni Rifa pernah marah-marahan sama siapa? Assalamualaikum Ya. Uni. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak Ros, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Uni. Uni mau tanya. Waalaikumsalam. Mau tanya Uni.
Iya. Tanya Uni. Ya silakan, Uni silakan, mau tanya silakan. Uni. Silakan Mbak. Mbak dengar saya Ini nggak? kan Uni kan dengar Uni. Uni ini kan mama sama ada mama tiri saya Uni, dia kan mualaf Uni. Terus mamanya meninggal Uni. Terus saudaranya nggak ada yang menguburin. Terus itu gimana ya Uni? Mamanya agamanya apa? Amin. Coba mama. Halo nih, ini saya mama tirinya. Kan saya mualaf. Jadi mama saya meninggal tadi dengan agama Kristen. Apakah saya bisa mendoakannya dengan cara agama Islam? Tidak bisa, nggak bisa Bu, tidak bisa. Karena beliau dilarang dalam agama Islam itu mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir Bu. Jadi gimana cara kita untuk mengatakan orang tua kita gitu? Ya, beliau mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Allah melarang kita mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Itu urusannya dengan Allah. Kalau prosesi kematian ya kakak ya bicarakan dengan warga setempat lah, karena dia Kristen ya prosesinya sebagai Kristen bukan sebagai Islam. Kecuali beliau sempat bersyahadat, maka hak kakak untuk menguburkan sebagaimana Islam dikuburkan gitu. Dan itu dibicarakan dengan orang yang ada di sekitar kak. Iya, jadi kita nggak bisa mendoakannya. Dilarang Kak. Kak. Bisa ya. Ada larangan kita mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir ya. Nih, saya kasih dalilnya ya. Ya, mendoakan orang tua saya gimana? Itu Uni kalau lagi dalam keadaan sholat kan Uni, terus kita mendoakan mamanya boleh ya Uni ya? Nih saya nggak mau mengulang ya. Saya terus mau mengulang-ulang ya. Teman-teman kan dengar ya, Kakak Ros sama mama tirinya kan dengar ya. Saya ini bicara itu bukan dari diri saya sendiri. Saya membicarakan ini dari dalil Islam. Dalam Islam itu ada dalilnya melarang untuk mendoakan orang yang sudah mati dalam keadaan kafir. Sedangkan Nabi Nuh saja anaknya kafir disuruh tinggalkan oleh Allah. Ya, nih saya bacakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 113. Ini Quran saya bacakan. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Sia-sia, karena yang namanya mati dalam keadaan kafir dan musyrik Allah sudah tetapkan. Jadi apakah kakak percaya dengan Quran? Kalau kakak percaya dengan Quran, ikuti ini. Gitu. Kalau dia masih hidup boleh, tapi kalau sudah mati dalam keadaan kafir dan musyrik, maka inilah ayatnya yang saya bawa. Kita dilarang mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik dan kafir. Gitu. Kalau saya datang pas waktu pemakaman mama saya melihatnya bisa nggak Itu tidak masalah, karena itu tidak ada kaitan dengan akidah. Itu adalah konteks sosial. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, artinya kakak menunjukkan ketidakbencian kakak kepada orang tua walaupun kakak berbeda keyakinan. Kalau kakak tidak mengikuti ritual keagamaan, silakan. Jangan sampai nanti kakak mengikuti ritual keagamaan. Contoh, nanti disuruh nyanyi-nyanyi puji-puji Yesus, kakak tidak boleh. Nanti disuruh kakak minum tua, kakak tidak boleh. Nanti kakak disuruh untuk melakukan prosesi yang berkaitan dengan keingkaran, kakak tidak boleh sama sekali. Berarti saya cuma datang aja nih ya. Ya intinya kalau untuk mendoakan, kakak tadi kan konteksnya bertanya tentang mendoakan. Saya menjawabnya dengan Al-Quran. Iya nih. Tapi kalau untuk melaksanakan prosesi secara sosial tidak masalah, asal tidak mengeluarkan kakak dari Islam. Seperti tidak ikut makan B2. Kalau mana tahu di situ ada pesta-pesta miras, jangan ikut. Atau membuka hijab, jangan menangis-nangis berlebihan. Bahkan kalau dia Islam pun, kakak Islam tidak boleh kita menangis berlebihan ketika ada kerabat kita yang meninggal. Kita ini diperintahkan tidak melampaui batas. Ketika kita tidak melampaui batas, maka itulah yang benar. Maka apa yang bisa kakak lakukan? Lakukan sesuatu secara normal. Antarkan beliau ke pusaranya. Silakan. Sebagai bentuk kakak tidak membenci beliau, sebagai bentuk kakak masih menghargai beliau sebagai orang tua. Tetapi kakak tidak boleh mendoakan karena Quran sudah larang begitu. Kenapa? Allah sudah tetapkan kaum kafir dan musyrik itu masuk neraka. Dan ketika beliau misalkannya bersyahadat tanpa sepengetahuan kakak, itu bukan urusan kakak. Itu urusannya kembali kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi apakah itu kejam? Tidak, karena Allah adalah Tuhan yang tidak bertentangan ucapannya. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Paham ya, kakak? Paham. Ya. Oke, terima kasih ya. Nih, terima kasih banyak nih. Oke, terima kasih sama-sama. Ya,
Oke, makasih ya. Oke. Jadi teman-teman begitu ya, perlakukanlah sesuatu itu sesuai dengan kodratnya. Ya, memang kita diajarkan begitu. Ya, ada kesempatan kita ketika mereka masih hidup untuk mendoakan mereka. Yes, ada datanya. Ya, kita diizinkan untuk itu. Tapi kalau seandainya beliau sudah mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, Al-Quran larang. Lagipun nggak ada gunanya. Islam itu melarang perbuatan sia-sia, teman-teman. Ya, karena perbuatan sia-sia itu membuang waktu demi masa. Allah bersumpah demi masa. Sesungguhnya kita dalam kerugian. Kita butuh waktu, teman-teman. Kita butuh waktu untuk menambahkan ilmu dan menambahkan iman. Lalu kita mendoakan orang tua kita yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Itu artinya kita tidak percaya kepada Allah. Ya, kita akan percaya kepada Allah. Kalau orang yang mati dalam keadaan kafir dan musyrik sudah jelas tempatnya bagi Allah, kecuali Allah yang tentukan. Itu hak prerogatif kepada Allah. Ya, hak prerogatif kepada Allah. Jadi bisa jadi orang tua kakak ini masuk ahlul fatrah. Kita nggak pernah tahu itu. Apa yang dimaksud dengan ahlul fatrah? Beliau tidak pernah mendapatkan risalah kenabian. Tidak ada yang pernah mengajarkan beliau tentang Islam. Maka yang bertanggung jawab adalah orang-orang berilmu di sekeliling rumah kakak. Enak. Jadi manusia Islam ini enak. Ada orang Kristen, dari kecil Kristen, diajarkan ibunya Kristen, tidak pernah dapat dakwah, nggak pernah nonton diskusi lintas agama, nggak pernah ada orang Islam yang mengajarkan Islam kepadanya, maka dia bisa jadi ahlul fatrah. Kenapa risalah kenabian belum sampai kepadanya? Siapa yang menanggung dosa kalau dia berdosa? Yang berdosa diantaranya adalah orang yang muslim, berilmu, tinggal bersama mereka, yang tidak menjalankan kewajibannya berdakwah. Itu kenapa saya mau berdakwah ini di TikTok, supaya merata, menyebar semuanya. Nggak ada lagi yang nggak tahu tentang Islam. Saya sampaikan kepada mereka, sehingga nanti ketika mereka berdebat dengan saya nggak tahu Islam. Saya ada di hutan tinggal. Saya nggak pernah baca Quran. Tapi kau punya HP, kan ada TikTok, ada Unirifa, ada Bang Zuma, Ustaz Yusuf PI. Kau kemana? Saya sering nonton Pargoy. Matilah kau masuk neraka karena penolakanmu terhadap agama Allah. Kau tak cari, kau nggak teliti, kau nggak telusuri, maka kau yang bertanggung jawab terhadap kehidupanmu. Bisa jadi orang tua kalian yang mati dalam keadaan musyrik dan kafir itu Allah masukkan dalam kategori ahlul fatrah. Mama saya gaptek Uni, mama saya nggak pernah tengok TikTok, saya pun nggak pernah ngajarin. Nggak ada juga ulama yang datang, nggak pernah nonton TV dia. Maka kita tidak pernah tahu orang tuamu itu sama dengan orang tua Nabi, yang tapi beda. Orang tua Nabi tidak musyrik ya, beda ya. Hanif dengan musyrik beda. Hanif adalah orang yang tidak musyrik tapi belum dapat syariat tertentu. Nah ini beda nih. Tapi ada orang musyrik karena ketidaktahuannya, kayaknya sulit zaman sekarang mengetahui itu. Karena rata-rata orang tahu bahwa menyembah berhala itu adalah sesuatu yang haram. Ya, tapi berdoa sajalah, berdoa saja atas dirimu, berdoa saja atas dirimu. Karena apa? Karena nanti nafsi ketika kita dibangkitkan di yaumul hisab, istri lari dari suami, anak lari dari ibunya, sembahan lari dari berhalanya, berhala pun tertunggang-tanggang. Kalau ada berhala yang nggak pakai celana dalam, lari dia itu. Ya, jadi kalau ada nanti berhala yang nggak pakai celana dalam, kaburlah dia nanti, ketakutan dia dibangkitkan. Wah, gua nih, kan gitu. Jadi kalau ada saat sembahan yang nggak pakai celana, dia juga lari karena ketakutan. Nafsi, wah gila, gua disembah dulu, mati gua. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan penyembah berhala dan berhalanya menjadi bahan bakar api neraka. Jadi kalau ada laki-laki disembah nggak pakai celana, kabur dia nanti. Jangan ketawa kalian. Kalian pun nanti tidak berbusana dibangkitkan di yaumul hisab. Makanya Sayyidah Aisyah berkata, apakah kita tidak punya rasa malu ya Rasul? Jangankan memikirkan rasa malu. Hari itu kalian semuanya terkejut. Karena apa selama ini yang kalian sepelekan? Apa selama ini yang kalian ingkari? Apa selama ini yang kalian anggap tidak ada? Itu dihadirkan di hadapan
kalian ceter yaumil hisab, padang mahsyar, matahari sejengkal di kepala, keringat mengalir, tubuh kalian utuh, dicubit sakit, ditampol sakit, ditarik sakit, ternyata kalian bangkit dalam keadaan semula. Ada yang dengan sebaik-baiknya bentuk bagi orang yang beriman dan bertakwa, ada yang seburuk-buruknya bentuk bagi orang-orang yang mengkhianati ajaran agamanya. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan kembali, tidak ada yang melihat selangkangan satu dengan yang lain. Makanya Yesus berkata, kamu sesat, di hari kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Ya kali kau baru bangkit seperti benih bangkit, tiba-tiba yang kau pikirkan kawin yuk. Gila kau. Gila kau memang, ya. Makanya Yesus berkata, kamu sesat. Tidak ada kawin mengawin pada saat kebangkitan. Kenapa? Pada saat dibangkitkan semua manusia terkejut, semua manusia nafsi-nafsi. Rombongan manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, ya Adam, engkaulah bapak kami, engkaulah yang menyebabkan kami keluar dari jannah. Mintakan kepada Allah, selamatkan kami. Apa kata Adam? Aku pernah melakukan kesalahan, mengingkari perintah Allah. Maka nafsi-nafsi, hari ini nafsi-nafsi. Pergilah engkau kepada nabi lainnya. Mereka ramai-ramai datang lagi. Ya Abraham, ya Ibrahim, tolonglah kami wahai bapak bangsa-bangsa. Bukankah Allah begini dan begitu kepadamu? Aku pernah melakukan kesalahan kepada Allahku. Hari ini aku sangat takut. Hari ini Tuhanku sedang murka. Murkanya belum pernah seperti ini dan tak akan pernah seperti ini lagi. Hari ini nafsi-nafsi. Pergilah kepada Musa. Ya Musa, tolong kami. Engkau yang menyelamatkan kami dulu di Mesir. Tolong kami, katakan kepada Tuhanmu, ampunkan kami. Aku dulu pernah menjadi asbab orang mati. Aku telah bersalah kepada Tuhanku. Hari ini aku takut karena Tuhanku sedang murka. Murkanya belum pernah seperti ini dan tak akan lagi pernah seperti ini. Nafsi-nafsi. Datanglah kalian kepada Yeshu. Lalu kita semua orang datang. Ya Isa, kau adalah anak yang suci, kau lahir dari Rohul Kudus, bla 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 dan bla bla bla. Engkau tidak pernah berkata-kata kasar kecuali dalam Bible. Kau dituduh mengatakan anjing orang lain, ya, walaupun kami nggak percaya itu. Apa ya, bukan begitu juga sih obrolannya, maksudnya kira-kira begitulah. Nggak gitu diksinya, artinya ya intinya kita menyampaikanlah kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Aku pun tak bisa menolong nafsi. Maka datanglah segerombolan makhluk di mana ada wajahnya bersinar, tangannya bersinar dikarenakan air wudhu. Mereka datang kepada seorang anak yang pernah yatim, pernah piatu, dilempar di Taif, hijrah karena diboikot, yang beliau itu mengajarkan bagaimana cara beribadah yang benar, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah. Datanglah kita kepadanya. Apa kata beliau? Ummati. Muhammad ibnu Abdullah adalah juru selamat seluruh umat manusia. Muhammad ibnu Abdullah memiliki telaga Al-Kautsar, di mana di situ umatnya meminum di situ. Kalian Kristen minggir, ya? Oten minggir. Aku nanti ketemu Rasmi dan Darni. Kau minggir, kau nggak berhak minum telaga Al-Kautsar. Nabiku dong. Kau nyembah orang aja kau bangga. Apakah nanti Uni Rifa ini akan diakui oleh Muhammad SAW sebagai umatnya? Lihat dulu, adakah cahaya iman di seluruh tubuh Uni Rifa? Pernahkah Uni Rifa berwuduk? Pernahkah Uni Rifa salat menyembah kepada Allah? Iya. Kalau si Felix ini nanti masuk neraka jahanam. Kenapa? Si Felix penyembah Tuhan beranus yang nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Makanya si Felix nanti bilang, Sus, aku nyembah kau. Jangan kau tinggalkan aku, Sus. Aku tidak pernah mengenalmu, nyala kau pembuat kejahatan. Sedih, mau datang kepada Nabi Muhammad. Aku yang menghadap. Kau mau minta syafaat kepada nabiku. Dulu waktu aku berdebat lintas agama, kau bilang agamaku hayalan. Sekarang kau mau minta telaga Al-Kautsar.
Itu nanti jadi apa terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana Muhammad SAW sebenarnya adalah manusia yang boleh dikatakan juru selamat untuk seluruh manusia. Kenapa? Bahkan bernama Yesus pun nggak bisa menyelamatkan umatnya yang udah tergolek-golek di neraka jahanam. Hanya Muhammad SAW ibnu Abdullah. Apa kata Tuhanku Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, pergilah engkau ke neraka, jemputlah mereka yang memiliki iman sebiji sawi di dalam dirinya, yang tidak pernah musyrik dan kafir. Maka manusia mulia ini yang selalu mengingat ummati, ummati, ummati. Kalau Yesus Eli, 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 beda ya. Kalau Nabi Muhammad ummati, ummati, ummati. Kalau Yesus apa? Eli, Eli, Eli. Beda, ya beda kelasnya. Antara Nabi Muhammad itu beda kelas dengan Yesus. Nabi Muhammad umatku, umatku, umatku. Maka beliau menjemput ke dalam neraka, mengeluarkan umatnya yang dosanya banyak, yang kelakuannya kayak biawak, seperti orang-orang Islam yang selama ini tidak sholat, dosanya bertubi-tubi. Setelah mereka mendapatkan kafarat dari perbuatan mereka, mereka diambil, diletakkan di dalam telaga kehidupan, pulih sama seperti orang yang masuk surga. Walaupun udah bonyok duluan, ya kan, tetap bisa masuk surga. Tetapi bayangkan Oteng berkulup tak berbusana, ditanya man rabbuka, Yesus, sama Yesus, kurang ajar kau fitnah aku ya. Kalian adalah orang-orang yang akan tunggang langgang bersama berhala kalian. Ketika dibangkitkan berhala, kalian ketakutan. Aku nggak ikut-ikut. Yang jadiin aku Tuhan kan kamu, Nek. Jadi kalian adalah orang yang merugi, merasa masuk surga, tahu-tahu aku di mana? Panas, tubuhku kok kayak biawak, tengok hidung kotak, telinga kayak kera. Kenapa? Karena kalian bersikap selayaknya hewan ternak ketika hidup. Maka tubuh kalian itu sangat tidak dibentuk oleh Allah sebagaimana sebaik-baiknya bentuk. Karena Allah telah pernah memberikan kalian bentuk sebaik-baiknya bentuk di dunia, tapi kalian belagak kayak hewan, maka kalian akan diberikan bentuk seburuk-buruknya bentuk. Ingatlah saudaraku Kristen, kalau memang kalian percaya kepada Yesus, sembahlah Tuhan hanya satu. Ini enggak ngaku Tuhannya satu tapi tiga, makan bakwan tiga bayar satu, beli skincare 3 macam bayar satu. Ya, jadi ingatlah saudaraku, Yesus tidak pernah mengajarkan Shema Israel, Elohim Tritunggal, entah apa-apa lah kalian ya. Oleh karena itu saudaraku Kristen ya, nikmatilah babi sebanyak-banyaknya, karena sebentar lagi lemak babi dalam tubuh kalian menjadi bahan bakar api neraka, dan babi-babi di tubuh kalian akan menyalakan api neraka jahanam. Ya, selamat menikmati bahan bakar api neraka, wahai manusia yang kesurupan babi, wahai pemakan anjing, pemakan tikus, pemakan ular, pemakan tai. Silakan kalian nikmati waktu kalian di dunia. Nah, kalian sebentar lagi akan menikmati panasnya api neraka. Ya, kalian itu nanti tempat para koruptor Islam dibakar. Kalian apinya, koruptor Islam dibakar, kiai-kiai cobol dibakar di atas kalian. Mereka dijadikan panggangan sama malaikat. Kalian apinya. Kalian apinya, kalian baranya. Kalian baranya, ya. Jangan kalian pikir saya anak Tuhan. Ya, ada. Ya, nggak ada. Nah, saya anak Tuhan loh. Hei, sejak kapan kalian diangkat jadi anak sama Tuhan? Pak Jokowi aja belum tentu mau ngangkat kalian jadi anak. Ini Tuhan mau ngangkat kalian jadi anak. Burung berkulup, atas bawah bau amis, makanannya babi serta tikus. Pula ngaku anak Tuhan. Sadar, jangankan Tuhan. Ya, jangankan Tuhan, Pak Prabowo aja belum tentu mau ngakuin kalian jadi anaknya. Muka nggak pernah cuci muka, nggak pernah cebok, makan sembarangan.
Aku anak Tuhan, tubuhku sehat karena dalamnya banyaknya kuman. Babi pun aku makan, biawak aku makan, tai serta lalat semuanya ku makan. Lihat tubuhku, ku timbang pakai batu, karena Tuhanku batu penjuru. Bila aku diare, aku diare. Aduh, sakit perut ya Allah. Bila aku diare, aku jadi sirup ABC karena bagiku. Kok kepikiran lagu itu ya? Kok kepikiran lagu itu ya? Lihat badanku ditimbang pakai batu, yang aku sembah ternyata batu penjuru. Kalau aku diare campur sirup ABC, ku minum. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, minum aja. Bismillah. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.